Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada pertemuan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti saat ini. Saya selaku moderator Muhammad Azim Kabir dan teman-teman saya selaku pemateri yang bernama Muhammad Aladib Salam, Muhammad Fauzi Alvarez, dan Iqbal Rasulullah. Materi kami yang berjudul Sistem Pencernaan. Bab 1 ialah pendahuluan. A. Latar belakang. Tubuh manusia sangat membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi ini dapat diperoleh tubuh melalui makanan. Makanan tidak begitu saja dapat menyalurkan energi pada tubuh manusia. Tubuh manusia hanya membutuhkan sari-sari pada makanan tersebut. Selain untuk mendapatkan energi, makanan juga berfungsi sebagai penutrisi tubuh. Bagaimana cara mendapatkan sari-sari dari makanan? Yaitu dapat didapatkan dalam proses sistem pencernaan. Serta bagaimana kita mengenali berbagai macam penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan akan dibahas di dalam makalah ini. Dalam makalah ini akan membahas tentang pengertian sistem pencernaan, mekanisme sistem pencernaan, penyakit sistem pencernaan, hingga sistem pencernaan kepada hewan. Rumusan masalah ialah apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan, apa saja organ yang berperan dalam sistem pencernaan, bagaimana mekanisme sistem pencernaan, apa saja penyakit sistem pencernaan, dan bagaimana sistem pencernaan pada hewan. Tujuan dari makalah ini ialah agar mahasiswa tahu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan, agar mahasiswa tahu apa saja organ yang berperan dalam sistem pencernaan, agar mahasiswa tahu bagaimana mekanisme sistem pencernaan, agar mahasiswa tahu apa saja penyakit sistem pencernaan, dan yang terakhir ialah agar mahasiswa tahu bagaimana sistem pencernaan pada hewan. Baiklah, saya akan melemparkan sesi kali ini kepada pemateri saya. Oke, next. Baik, kepada pemateri dipersilahkan untuk melanjutkan presentasinya. Saya Muhammad Aladib Salam, NIM 19086376. Materi selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan. 1. Vertebrata. A. Pisces. Saluran pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. B. Apes. Saluran pencernaan burung terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. C. Reptilia. Saluran pencernaan pada reptilia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. D. Amfibi. Saluran pencernaan pada amfibi terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. E. Mamalia. Hewan-hewan herbivora pemakan rumput seperti domba, sapi, kerbau disebut sebagai hewan memamah, biak, atau ruminansia. Organ pada saluran sistem pencernaan hewan ruminansia. 1. Rongga mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Rumen. 5. Retikulum. 6. Omasum. 7. Abomasum. 8. Usus halus dan anus. 2. Vertebrata. A. Insek. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, pengunyah, lambung, usus, rektum, dan anus.
B. Saluran pencernaan cacing terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus halus, dan anus. C. Amoeba. Proses pencernaan makanan pada hewan bersel satu berlangsung dalam sel itu sendiri. Contoh amoeba, makanan masuk ke dalam vakuola, makanan melalui perlakukan ke dalam membran selnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ibrosullah, NIM 19086165. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Yang pertama, penampang usus halus manusia. Penampang usus halus manusia. Pada dinding usus penyerap terdapat enjot-enjot yang disebut vil, atau lihat pada gambar di atas, yang menunjukkan atau berfungsi memperluas daerah penyebaran usus halus sehingga sari-sari makanan terserap dapat lebih banyak dan cepat. Dinding vil banyak mengandung kapiter darah dan kapiter limfe. Selanjutnya usus besar yang F. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir atau menuju ke usus besar menjadi feres. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feres. Yang selanjutnya anus. Anus merupakan tempat pembuangan fase dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, fase ditampung terlebih dahulu. Ditampung pada bagian rektum. Apabila fase sudah siap dibuang, maka otot. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan, yaitu pertama, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran sedang sampai ukuran kecil dan halus, serta memecah molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Ingesti. Ingesti adalah proses menaruh atau memasukkan makanan dalam mulut, biasanya menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, sumpit, dan lain-lain. Yang kedua adalah pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Yang ketiga, ada pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi yaitu mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Dan yang keempat, absorpsi atau penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator melalui osmosis, transposis aktif, dan difusi. Yang kelima adalah defekasi atau penyingkiran. Penyingkiran atau pembuangan material yang tidak dapat dicerna atau trakt pencernaan melalui anus, atau biasanya itu adalah kotoran. Lanjut yang B, organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Yang pertama adalah saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Sistem pencernaan manusia mempunyai proses secara umum, yaitu pada mulanya setelah makanan dikunyah dan ditelan perlu sekitar 5-10 detik. Dan yang kedua adalah organ pencernaan tambahan atau aksesoris.
organ pencernaan tambahan ini pencernaan berfungsi dalam melakukan kerjanya. Baik, berikut adalah proses-proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Proses pencernaan di dalam mulut dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, dan lain-lain. Yang kedua adalah lidah. Lidah merupakan suatu massa otot lurik yang diliputi oleh membran mukosa serabut-serabut otot satu sama lain saling bersilangan di 3 bidang. Berkelompok dalam bekas-bekas biasanya dipisahkan oleh jaringan penyambung. Pada permukaan lidah, membran mukosa halus, sedangkan permukaan dasarnya reguler diliputi oleh banyak tonjolan-tonjolan kecil yang dinamakan papillae. Baik, lanjut. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur. Dalam bahasa Latin, saliva. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu kelenjar parotis terletak di bawah telinga. Yang kedua, kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah. Yang ketiga, kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Lanjut, yang keempat yaitu lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Dan yang kelima yaitu usus halus atau intestinum, merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus sendiri terdiri dari 1. Usus 12 jari atau duodenum. 2. Usus kosong atau jejunum. 3. Usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama, amilopsin atau amilase pankreas, yaitu enzim yang dapat mengubah zat tepung amilum menjadi zat gula yang lebih sederhana atau maltosa. Kedua, stepsin atau lipase pankreas, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, trypsinogen. Jika belum aktif, maka akan diaktifkan menjadi trypsin, yaitu enzim yang dapat mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang siap diserap oleh usus halus. Baik, mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang menyampaikan kritik dan saran. Saya selaku moderator kelompok 7 ingin mengakhiri presentasi kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.